Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-41 pembuatan toko online. Di video tutorial sebelumnya kita telah membuat input pembayaran, kemudian kita telah membuat lihat pembayaran dan mengamankan akun pembayarannya. Dan juga di sini kita telah memperbaiki atau merapihkan halaman detail pembelian di halaman pelanggan ya. Untuk di video tutorial kali ini kita akan coba masuk ke halaman admin di sini ya, di pembelian. Nah, di pembelian ini seharusnya si admin itu bisa melihat pembayarannya si pelanggan. Ketika si pelanggan melakukan pembayaran, maka si admin di sini harusnya bisa melihat pembayarannya si admin, kemudian si admin bisa mengirimkan nomor resi pengirimannya ya. Harusnya itu status pembeliannya itu muncul di sini ya. Oke, kita lihat di sini deh. Ini kita perkecil dulu biar nggak terlalu panjang. Kemudian di pembelian, di sini berarti ya, di bawahnya total ini harusnya ada status pembelian. Kita tambah aja satu TH lagi ini. Kemudian ini namanya status. Kemudian di bawahnya total ini kita buat lagi, kita copy aja deh di sini ya, kita copy, kita paste di sini, kita kasih nama status, kemudian kita save, kita refresh. Oke, statusnya udah muncul ya, ini pending, statusnya pending. Dan yang harusnya muncul lagi nih, ketika statusnya itu sedang diproses. Nah, statusnya ini sedang diproses ya. Nah, harusnya di sini di opsi ini muncul tombol lihat pembayaran. Ini khusus untuk di statusnya yang sedang diproses. Berarti ini untuk yang pembayaran si pelanggan sudah melakukan pembayaran gitu ya. Nah, maka di sini akan muncul gitu ya, tombol yaitu lihat pembayaran gitu ya. Seperti gini nih. Kita buat logikanya di sini aja deh. Di bawahnya detail sini. Gini nih. Tempat komentar, jika statusnya tidak pending, maka akan muncul gitu ya, keluar tombol ini gitu ya, tombol lihat pembayaran gitu. Berarti kita buat sini if, buat PHP dulu, if jika status gitu, kita panggil ininya statusnya, tampilkan statusnya value, ini berarti status. Jika statusnya tidak itu tanda seru, kemudian kita kasih nilai pending gitu ya, kita kasih titik 2, maka akan muncul tombol gitu ya. Buat PHP lagi, kita buat penutup if nya, end if. Kemudian kita copy aja dari sini, kita copy, kita paste di sini, paste. Nah, sini ini kita ganti namanya jadi lihat pembayaran. Coba kita save, kita refresh. Nah, maka akan muncul tombol sini lihat pembayaran. Ini khusus ya, yang statusnya itu sedang diproses. Nah, maka akan muncul gitu ya. Kalau yang statusnya masih pending ya nggak bakal muncul gitu ya, karena si pelanggan belum melakukan pembayaran. Tapi di sini kita perbaiki dulu, ini kolomnya terlalu kecil. Kita berbesar ya widthnya di sini, berarti kita kasih 200 biar tombol yang ada bedanya. Di sini kita buat tombolnya itu misalkan sukses. Kemudian kita save lagi, kita refresh. Nah, muncul ya sini. Oke, kemudian tinggal kita arahin aja nih lihat pembayarannya.
kita buat parameternya, berarti ini detail pembelian. Kita hapus detail pembeliannya di sini, kita ganti jadi pembayaran gitu ya, pembayaran. Kemudian kita coba save, kita refresh, kita coba klik tombol ininya, lihat pembayarannya, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul di sini pembayaran dengan ID pembeliannya itu 5 ya. Nah, kemudian di sini kita buat ke indeks dulu deh, berarti ke indeks adminnya dulu. Kita buat else if baru. Di mana ini halaman pembelian, ini halaman produk. Nah, ini dia, ini halaman pembeliannya, kita buat di sini. Kita copy aja sini, kita copy, paste di bawahnya. Nah, kemudian yang detail pembelian ini kita ganti jadi pembayaran. Oke, kemudian yang ini kita nggak perlu, nggak membuat di folder detail, berarti hapus aja detailnya. Nah, kita save, kemudian di folder admin kita new file, kita save as, kita kasih nama pembayaran.php. Untuk judulnya kita ngopi aja di pembelian di sini ya, kita copy, kita paste di sini. Ini kita kasih nama halaman pembayaran. Kita coba save. Kalau kita refresh nanti judulnya muncul ya. Nah, muncul halaman pembayaran. Kemudian tinggal gini deh, kita tangkap dulu ID-nya ya. Ini buat PHP, kita tangkap dulu ID pembeliannya, get ID, ininya berarti kita simpan di variabel ID pembelian. Oke, kita dapat ID pembeliannya, tinggal kita ambil data pembayarannya ya. Sini kita buat variabel ambil, kemudian di sini kita buat koneksi, buat query untuk mengambil data, yaitu select bintang form, nama tabelnya pembayaran gitu ya. Kemudian yang mau kita ambil kan enggak semua data pembayaran, melainkan per ID pembeliannya. Karena di sini di tabelnya pembayaran, kita lihat biar teman-teman paham ya. Di tabelnya pembayaran kita mempunyai ID pembelian ya. Jadi kita akan memunculkan data pembayaran per ID pembelian. Buat where ID pembelian, nilainya kita masukkan variabel ID pembelian. Oke, kita udah dapat ID pembeliannya, kemudian tinggal kita pecah datanya, kita buat variabel pecah, kemudian kita masukkan variabel ambil. Kenapa kita masukkan variabel ambil? Karena data pembayaran ini, kita kan mengambil data pembayaran yang sesuai dengan ID pembeliannya gitu ya. Nah, terus kita simpan di variabel ambil. Kita kan mau memecah datanya, tinggal masukin aja variabel ambil, karena di variabel ambil ini data pembayaran sesuai dengan ID pembelian udah disimpan di sini itu ya. Kita pecah. Kemudian ini ya, kenapa saya menjelaskan sedetail ini, karena teman-teman kayaknya kebanyakan tuh yang belum mengerti ya tentang PHP gitu, jadi saya jelaskan di sini ya. Kemudian kita coba print R, apakah kita mendapatkan
data pembeliannya sesuai dengan ID pembeliannya. Coba kita print R seperti di sini buat free PHP, dan di sini buat print R nya, print R. Nah ini, kemudian di sini masukkan si variabel pecah ini, karena si variabel pecah ini sudah menampung data, yaitu data pembelian yang sudah dipecah menggunakan Petasoft gitu ya. Maksudnya dipecah itu menjadikan kayak dijadikan array gitu. Kalau belum dijadikan array, nanti si datanya itu jadi satu gitu, manjang satu. Kita kan pernah membuat membuat si Raja Ongkir itu kan, kalau datanya belum dipecah ke array itu datanya susah dibacanya ya. Nah, kita pecah datanya biar menjadi array gitu ya. Kita coba save, kita refresh di sini. Nah, kita dapat, nah maksudnya pecah data itu biar gampang dibacanya gini ya, berurutan gitu ya. Kita kan gampang membacanya gitu ya. Oke, kita dapat satu pembayaran di sini, yaitu dengan ID pembayaran 2, ID pembeliannya 5, nama pembayarnya itu Supriyatna, dengan nama banknya Mandiri, jumlahnya segini ya. Terus ini tanggalnya, tanggal pembeliannya, dan ini foto bukti pembayarannya. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian tinggal kita tampilkan aja di sini. Kita tampilkannya di sini deh, kita buat card. Kita buat di sininya shadow, backgroundnya putih. Ini kita buat di sini card bodinya. Dan di sini kita buat tabel responsif. Atau enggak gini deh, ini kita cut dulu tabel responsifnya, kita cut. Sini kita buat row-nya di sini deh, di card body kita kasih row. Nah, kemudian di sini kita buat ini deh, call, kita bagi dua kolomnya, call MD. Ini call MD 8. Satu lagi kita agak dikasih jarak deh biar teman-teman enak melihatnya gitu ya. Ini berarti call MD 4. Ini untuk foto. Untuk foto berarti kita buat IMG. Kita buat di sini berarti keluar dulu dari folder admin, masuk ke folder aset. Nama foldernya itu foto bukti. Kemudian kita buat PHP-nya di sini, panggil nama fotonya, nama foto buktinya gitu ya. Ini berarti tadi kita menggunakan pecah, variabel pecah, pemanggilan datanya pecah. Ini bukti berarti bukti. Nah gitu. Kita coba kasih ini deh, kasih widthnya saya kasih 250. Saya kasih kelasnya saya kasih IMG thumbnail ya. Kemudian diisi lagi IMG responsif. Oke, kemudian coba kita save, kita refresh, muncullah si fotonya lah ya, muncul si fotonya. Kalau fotonya kurang besar, teman-teman sesuaikan aja ukurannya. Kemudian kita tinggal tampilkan di sini data pembayarannya ya, di sini di call MD8 ini berarti. Buat tadi kan kita udah ngekat ya, kemudian kita paste. Nah, yang ini. Kemudian di sini kita buat di sini tabel maksudnya ini di dalam tabel ini ada kelas, sebuah kelas namanya tabel gitu ya. Kita coba enter. Nah, ini di tabel ada kelas namanya tabel gitu. Kemudian di sini kita buat TR, buat TH. Misalkan di sini nama si pembayarnya gitu ya. Ini buat TD, buat PHP. Kemudian di sini untuk pemanggilannya pecah. Ini berarti nama. Kita copy aja lagi sini. Paste di bawahnya. Ada nama, terus ada
atau biar lebih jelas gini deh, ini kasih nama pelanggan gitu ya. Terus di sini ada nama banknya gitu ya. Kemudian kita buat di sini berarti bank. Kita paste lagi. Di sini ada setelah nama bank ada jumlah ya, kalau nggak salah jumlah pembayarannya, jumlah. Kemudian di sini ada jumlahnya. Terus kita lihat lagi deh, kita agak lupa sayangnya ya. Oh, di sini udah ada. Ini ada bank, ada jumlah, oh tanggal, kita mempunyai tanggal pembayarannya ya. Di sini berarti kita paste lagi. Ini berarti tanggal, kemudian di sini tanggal gitu ya. Kita coba save, kita refresh. Oke, udah muncul ya. Kita mempunyai namanya, nama banknya, jumlahnya, dan tanggalnya. Oke, tinggal di bawahnya deh kita buat formulir. Formulirnya apa? Gini nih, di bawahnya card body deh, bawahnya card body, berarti di sini kita buat di sini card footer gitu ya. Kemudian di sini kita buat formulir ini deh, karena kita menginputkan data tapi nggak ada fotonya, kita nggak usah ada mstep ini ya, ntf ini ya, kita nggak usah ada gitu. Kemudian di sini berarti kita buat gini nih, kita buat form group, kita buat ini dulu deh. Nah, biar teman-teman enak melihatnya. Terus di sini kita kasih nomor resinya deh, nomor resi gitu ya, resi pengiriman gitu ya. Nomor resi pengiriman kita buat lagi satu lagi di sini, kita copy, kita paste di bawah. Ada statusnya, status. Nanti si admin ini bakalan, kalau misalkan sudah membuat nomor resi pengiriman, terus si admin memilih statusnya gitu ya. Berarti untuk memilih status menggunakan select, namanya status. Ini S nya kecil nih. Nah, status kita kasih kelasnya itu pom control, kemudian kita kasih opsinya. Untuk ininya berarti kita kasih selected, terus di sini kasih disable, pilih status. Kemudian di bawahnya sini kita buat lagi option, ada value-nya, nah value-nya itu misalkan pembayaran dikonfirmasi gitu ya, pembayaran dikonfirmasi. Sini bayaran dikonfirmasi. Kita buat lagi option. Sini misalkan barang dikirim gitu ya, barang dikirim, kita buat satu lagi deh, duplikat. Sini misalkan untuk ini ya, kayak ada pembatalannya gitu ya, misalkan pengiriman dibatalkan gitu ya. Ini juga pengiriman dibatalkan gitu ya. Kalau misalkan si
pelanggannya itu misalkan tidak mengirimkan pembayaran gitu ya. Jadi misalkan proses pengirimannya itu dibatalkan atau gimana gitu ya. Kita coba save dulu deh, sesuaikan aja ya sama kebutuhan teman-teman gitu ya untuk ininya, untuk pemilihan statusnya. Kita refresh. Nah deh, ini kita udah punya ya inputan, itu ini bukan judul, ini harusnya kita kasih nama ini misalkan resi gitu ya, resi. Ininya di placeholdernya kita masukkan nomor no resi pengiriman gitu ya. Kita save lagi, save. Oke ya, udah punya 2 inputan kita ya. Kemudian tinggal kita buat tombolnya di sini ya. Kita copy lagi yang ini deh, kita copy paste di sini. Untuk label ini kita kosongin, kemudian ini kita ganti button, kita kasih name-nya misalkan proses gitu ya. Ininya juga ini kasih kelas dulu, btn primary aja deh, ini proses gitu ya. Kemudian kita save, kita refresh. Oke, udah muncul ya tombolnya, tapi tombolnya terlalu gede nih, kita kasih tombol yang kecil aja ya. Di sini btn sm small gitu ya btn nya. Kita refresh. Oke, udah kecil. Kemudian kita kan belum mempunyai resi pengiriman ya, belum mempunyai kolom resi pengiriman di tabel pembelian. Sini kita tinggal ini aja, tambahin gitu ya, di struktur kita tambah 1 kolom di sini, berarti kita tambah 1 kolom, kita kirim ini 1 kolom ya, terus kita kirim. Sini namanya itu resi pengiriman, misalnya resi pengiriman, kemudian dikasih parchar aja, kasih 255, kemudian kita simpan. Kita jelajahi. Oke, untuk resi pengiriman ini biarin kosong kayak gini aja ya, karena si resi pengiriman ini akan diisi oleh atau akan diupdate oleh si adminnya sendiri gitu ya. Kalau misalkan si pelanggan udah mengirimkan pembayaran terus dikonfirmasi sama si pelanggan ini ya, baru dia si admin bakalan mengasih nomor resinya gitu, nomor resi pengirimannya. Oke, ngerti ya? Berarti di sini kita buat PHP, kita buat if. Saya sengaja pelan-pelan ya biar teman-teman jelas gitu, karena kebanyakan teman-teman itu yang salah, misalkan masih di tutorial video ke-3, ke-4, ke-6 itu masih pada salah ya, masih banyak pada yang salah. Jadi teman-teman kayaknya belum pada mengerti PHP gitu ya. Kita buat di sini iset, kemudian di sini kita buat post, sini kita buat berarti namanya, untuk nama tombolnya tadi proses, seperti kita masukkan di sini proses gitu ya. Kemudian kita ambil inputan dari sini, ini nih untuk name-nya kita ambil ya, nah resi gitu. Ini untuk name inputannya, ini juga nama statusnya kita ambil, taruh di sini. Untuk mengambilnya berarti karena itu inputannya, buatnya post. Untuk mengambil inputannya ya post, kemudian ini tadi tuh nama gitu ya. Kemudian bukan nama ya, tadi itu apa sih, resi. Nah resi terus sama status kita ambil ke sini resi, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita simpan di variabel resi. Kemudian kita duplikat, kita buat lagi untuk status ini ya. Kemudian tinggal gini deh,
Karena kita kan di sini di tabel pembelian itu akan mengupdate sebuah resi. Nah, terus yang tadinya kosong menjadi ada resinya gitu, itu namanya update gitu ya. Kita akan mengupdate statusnya yang tadinya sedang diproses, akan diupdate sesuai yang si admin dipilih dari sini. Si admin akan memilihnya pembayaran dikonfirmasi atau barang dikirim atau pengiriman dibatalkan gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah update di sini. Berarti buat koneksi perintahnya query. Semoga teman-teman pahamnya dengan penjelasan saya gitu. Query ininya berarti perintahnya update. Kemudian ini nama tabelnya itu pembelian. Set kita buat tabel mana yang mau diupdate gitu. Kita mau mengupdate tabel yaitu namanya, kita buat di bawah aja deh gini, resi, ada resi pengiriman, kemudian kita kasih nilai sini, masukkan yang di post itu ya, yang ini resi pengiriman ini sini harusnya si string resi gitu ya. Kemudian ini kita buat di bawah lagi, ini kita duplikat, kemudian atasnya sini kasih koma. Yang kedua ada yang kolom kedua yaitu ada status. Ininya kita udah membuat variabel status, masukkan sini saja di sini status ya. Ini apa nih, status harusnya, nah ini. Kemudian tinggal kita kasih titik koma, dan di sini kita kan nggak mau mengupdate semua data pembelian gitu ya, melainkan hanya per ID pembelian. Kemudian kita buat where ID pembelian, kita kasih nilai string ID pembelian gitu ya. Kemudian kita kasih pesan di layar ketika kita klik tombolnya sini, tombol proses, maka akan ada pesan di layar. Misalkan ini deh, kita kasih ini dulu, ini kita kasih pesan di layar, misalkan data pembelian berhasil diupdate gitu ya, data pembelian berhasil diupdate ya. Kemudian di sini kita location dia larikan dia ke index.php, dan datanya halaman. Berarti kalau di dalam admin itu pakainya halamannya bukan flag, halaman ya. Kemudian di sini kita larikan ke pembelian gitu ya. Coba kita save, kita refresh. Sini kita masukkan misalkan nomor resinya ABC 123 gitu, ini misalkan gitu ya. Kemudian di sini kita kasih statusnya barang dikirim gitu, kita proses. Ini kok masih di sini ya, kita lihat dulu. Kita lihat di atas deh, ini formnya, nama tabelnya proses. Oh pantesan ini tipe, ini harusnya proses, ini pakainya harusnya R ininya ya, ini. Nah proses gitu ya. Ya saya suka tipe penulisannya ya teman-teman. Kita save lagi, kemudian kita refresh di sini. Kita refresh. Oh refreshnya jangan kayak gini ya. Refreshnya berarti di sini. Kita klik dari URL sini, kita tekan enter, nah gitu. Kemudian di sini kita masukkan resinya, misalkan ABC 123, kita pilih statusnya barang dikirim, kemudian kita proses. Nah ada notifikasi di sini, pesan di layar, data pembelian berhasil diupdate. Nah di sini ada juga statusnya udah berubah ya, yang tadinya sedang diproses sekarang barang dikirim. Kita lihat di sininya pembelian, kita lihat. Nah sini udah ada ya, ini barang dikirim statusnya. Kemudian ini nomor resinya juga ada ya, masuk ya,
harusnya di pembelian ini yang sedang diproses ini kita memproses yang ini ya, yang pelanggannya Supriyatna gitu ya. Kita coba ini yang Teddy Supriyatna, berarti kita satu lagi deh biar di sini statusnya berubah gitu ya. Kita yang ini yang sedang diproses kita update lagi. Kita buat di sini nomor resinya ABC 1234 misalkan. Kemudian di sininya barang dikirim lagi, kita proses. Nah, oke, udah barangnya dikirim. Kemudian kita lihat di sininya di tabel pembeliannya. Masuk juga ya ini. Barang dikirim dan ini nomor resinya. Kemudian kalau kita refresh di sini juga bakalan berubah ya. Kita refresh. Nah, barang dikirim ya. Harusnya di sini kita buat informasi lagi barang dikirim, terus kemudian sekalian di sini di bawahnya ada nomor resinya gitu ya. Berarti gini nih buatnya. Di bawahnya di sini ya, di pelanggan, di pesanan, status, berarti ini status. Berarti gini nih buatnya. Di bawahnya status ini kita buat gini. Jika ini nih, kita kasih komentar. Jika resi pengiriman tidak kosong gitu ya. Tidak kosong gitu. Berarti gini buatnya. If buat WHP dulu. If kita buat tanda seru M, kalau kosong itu kan empty gitu ya. Apa yang kosong, yang tidak kosong berarti kita buat value yaitu si status kita kasih ini deh, gini nih. Jika pengiriman tidak kosong, jika resi pengiriman tidak kosong gitu ya, berarti ini bukan status melainkan resi gitu ya, resi pengiriman. Tadi kan kita membuat kolomnya di sini di pembelian itu resi pengiriman. Oke, resi pengiriman. Nah, kita buat di sini titik 2. Kita buat lagi di sini penutup if-nya, if. Kemudian yang ini kita copy deh, yang ini deh. Kita copy, kemudian paste di sini. Ini berarti bukan status tapi resi pengiriman. Kita coba save. Tapi ini nanti ini ya. Kita coba lihat dulu deh. Nanti tuh ini tuh sejajar kalau nggak salah. Kita belum kasih BR tapi kita lihat dulu. Nah, ini sejajar ya. Harusnya ini kasih BR gitu. Berarti gini nih. Ini di sini ada BR-nya nih. BR gitu ya. Kita save lagi. Kita refresh. Nah, gini ya. Teman-teman juga bisa sih. Misalkan di sini mengelogikannya gini. Kalau statusnya pending itu warna teksnya merah. Kalau barangnya udah sedang atau barangnya dikirim atau statusnya sedang diproses itu maka jadi warna hijau, bisa kayak gitu. Kita buat logikanya di sini. Berarti di atasnya sini ya. Kita buat PHP. Kita buat if. Berarti di sini buat value ini nih harusnya status. Harusnya sih sama logikanya kayak gini ya. Ini nih harusnya status, terus kita nilainya pending. Jika statusnya pending gitu ya, kita buat ini titik 2, kita buat di sini PHP, kita buat else nya. Nah, kasih titik 2 ya, jangan lupa duplikat. Di sini kasih if nya, if. Nah, jika statusnya ini gitu ya, statusnya pending,
maka akan muncul statusnya itu bukan yang ini, warnanya kita copy aja deh yang ini, berarti dari sini ya, kita copy kemudian taruh di sini. Ini buat yang pending ya, kita paste di ini TD ya. Oke deh, kita paste sini. Kemudian ini untuk dangernya, ini untuk teksnya warna merah gitu ya. Kemudian yang satu lagi di sini kita paste. Nah, ini hapus aja deh yang ininya. Nah, untuk berarti kita copy, kita belum di copy ya, kita cut aja, berarti bukan dihapus. Ini cut, taruh di ini, TD nya nggak ke bawah, ini harusnya sampai TD ini kita. Nah ini cut, ini kayaknya nggak rapi TD nya ya, kita rapihin dulu, Ctrl Shift X. Nah gini. Kemudian di sini ini mana LC nya, ini NIF, ini di LC. Oke deh, iya bener. Oh ini ya udah, kita udah buat, Ctrl Shift X di sini harusnya kita rapiin, Ctrl Shift X ya. Ini untuk statusnya ketika pending, ini warna teksnya danger merah gitu ya. Kemudian ini untuk yang statusnya selain ini gitu ya, selain statusnya pending, berarti di sini kita buat sukses hijau gitu ya, sukses gitu ya. Kemudian kita coba save, kita refresh. Nah gini ya, ini untuk statusnya pending jadi warnanya merah. Kalau untuk yang statusnya barang dikirim atau sedang diproses, ini warnanya hijau gitu ya. Oke, untuk ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan di video tutorial nanti ya. Untuk video tutorial selanjutnya mungkin akan membuat laporan pengiriman ya gitu ya. Bukan laporan pengiriman, laporan pembelian gitu ya. Kita akan membuat laporan pembelian. Oke. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.